jamuan makan ternyata ada tambahan-tambahan sedikit. Jadi insya Allah kubul semuanya, diterima sama Allah. Alhamdulillah, ini yang dibaca ini hadrah tasawudan ya. Ini termasuk amalan ahlu tarim ya. Kenapa dibaca hari Selasa? Karena sebagian mengatakan untuk daf'ul bala ya, termasuk juga yang ada di dalam hadrah tersebut kalimat bacaan Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama, ya Allah 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 7 kali ya. Ada termasuk asbab ya. Sholat itu sebab ya, ngaji itu sebab, duduk di majelis itu sebab ya, baca hadrah sebab juga. Sebab apa? Sebab agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa dapat rahmat ya. Makanya ketika ada orang di yaumil qiyamah itu dia akan dimasukkan ke surga, dia bilang sama Allah Ta'ala, wa Ta'ala berkata adkhilu hadza al-jannata bi rahmati, masukkan orang ini ke dalam surga dengan rahmat. Ini orang Bani Israel ini terkenal kalau ibadah mereka kuat. Kalau kita kan ngaji Al-Qur'annya setahun sekali bulan Ramadan ya. Jarang ada yang 1 bulan sekali hatam, baru sudah jadi soleh ya. Jadi orang soleh kalau 1 bulan sekali hatam. Ramadan saja itu cuma minggu pertamanya saja ya. Setelahnya sudah lupa lagi sama Al-Quran. Ini orang-orang Bani Israel itu umurnya sampai panjang itu, tapi suka dipakai ibadah. Dia protes sama Allah Ta'ala, ya Rabb, amal ibadah segitu banyak kok birahmatik, ya masuk surga karena saya ini punya amal, kok malah birahmatik ya. Dia protes. Akhirnya kata Allah Ta'ala, udah timbang saja sudah. Berapa tahun yang diangkat? Sekian ratus tahun. Ditimbang, ambil nikmat mata 1, jangan 2, 1 aja yang diambil, timbang. Lebih berat mana? Bisakah amal ente ini mengimbangi nikmat mata? Baru nikmat mata saja itu amal yang ratusan tahun itu tidak ada artinya. Maka kata Allah Ta'ala, amal kamu nggak cukup untuk menebus nikmat mata, masuk ke dalam neraka. Kalau dia noleh meminta kepada Allah Ta'ala, berkata, ya Rabb, adkhilni jannata bi rahmatik, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmat. Masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Ta'ala. Apa sebab yang menurunkan rahmat? Kita duduk baca hadrah tasawudan ya, kita sholat berjamaah, kita zikir, kita baca sholawat, atau hadir pengajian, atau apapun itu, semua adalah rahmat, sebab untuk kita dapat rahmat ya. Makanya disebutkan di dalam hadis, lindungilah dirimu ya dengan separuh, walaupun dengan separuh kurma. Lindungilah dirimu, bentengilah dirimu dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Maksudnya apa? Separuh kurma kita sedekahkan itu bisa menjadi penyebab diri kita terhindar dari api neraka. Makanya nggak boleh kita ngeremehkan amal. Oh, cuma sebentar saja amalannya. Nggak boleh. Kita nggak tahu di mana Allah Ta'ala menaruh ridho untuk kita di amal tersebut. Bisa kadang kita kasih makan binatang, kucing, ya. Bisa kita kasih ketika amal ngaji Al-Quran nggak sengaja, atau itu menjadi penyebab kita dapat rahmatnya Allah Ta'ala dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Ada dulu itu miskinah, seorang perempuan miskinah, panggilannya miskinah. Kenapa dipanggil miskinah? Karena miskin dia, fakir. Dia cuma bisa nyapu masjidnya Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat pun ya nggak melihat dia itu sosok yang punya sesuatu. Tukang sapu saja perempuan. Suatu hari meninggal, malam hari. Para sahabat bilang, Rasulullah istirahat, udah dimandikan, dikafani, makamkan saja. Besok pagi hari Rasulullah melihat, kok nggak ada yang sapu, biasanya yang sapu. Besok lagi kita, kemana ini? Fulana bin Fulan, miskinah. Kala ya Rasulullah, tufiat al-barihah, meninggal tadi. Allah khabartumuna. Coba
kalian kabari saya. Mana makamnya? Ya Rasulullah, engkau istirahat, takut mengganggu istirahatmu. Allah akhbartumuna. Coba saya ini dikasih tahu. Sebenarnya, kenapa? Rasulullah tahu sekecil amal apapun yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menyebabkan seseorang mendapatkan rahmat, dan itu pendidikan buat kita. Jangan ngeremehkan siapapun ketika dia berbuat baik. Ya, ada orang sedekah, ya mungkin cuma 500 perak. 500 perak apanya yang dibangun? Jangan salah. Itu bisa menjadi penyebab turunnya rahmat. Ya. Dulu cerita ini ya. Kalian tahukah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Tahu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Habsyi. Ya, yang biasa kita baca ya, di sini bilang Habsyi, Maulid Habsyi kan. Atau Maulid Simtud Durar itu ya. Pernah sekali ketika ziarah Nabi Hud alaihissalam yang menjadi rutin di Hadramut di bulan Sya'ban. Yang menjadi rutin di Hadramut di bulan di tengah-tengah acara, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tidak biasanya bangun dari majelis. Bangun dari majelis. Bangun ini Habib Ali Habsyi. Berwudu, nggak biasanya beliau di tengah-tengah acara berwudu masuk kamar pun enggak. Cuma beliau keluar dipegangin sama salah satu muridnya sampai ke tempat wudu, beliau berwudu. Setelah berwudu, beliau kembali lagi, di tengah-tengah kembali beliau melihat majelis ini diterima karena satu orang. Ya mungkin kita kalau kita ya, mungkin kita berpikir ya diterima majelis ini ya karena sosok seorang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, orang alim, wali besar. Tapi apa kata Al-Habib Ali? Ya, yang majelis ini dirahmati dan diterima oleh Allah Ta'ala ya karena satu orang. Siapa dia? Tukang bagi kopi. Tukang bagi kopi. Ada satu tukang bagi kopi, kata Habib Ali, ini nah, orang ini yang membuat majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal amalnya apa? Bagi kopi. Memimpin majelis kan? Duduknya di mana tukang bagi kopi? Di belakang tempat dapur. Maju ke depan cuma bagi kopi. Habis itu kemana? Duduk lagi di belakang. Tapi majelis diterima karena mungkin orang tersebut senang, ikhlas, dan di saat itu dibuka pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu majelis pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita nggak ada yang tahu amal. Ya, jangan diremehkan amal. Ada orang amal sedikit, orang ini amalnya banyak, belum tentu. Ada yang kenal nggak sama iblis? Hah? Kenal nggak kalian sama iblis? Enggak kan? Jangan sampai kenal ya. Cukup tahu namanya saja ya, tapi jangan sampai berteman sama iblis. Iblis itu alim. Kalau bahas ilmu agama, pintar. Kalau bahas ilmu agama, kalau ceramah, pernah nggak dengar ceramahnya iblis? Nggak pernah. Alim itu ibadahnya banyak ibadahnya. Nggak ada sejengkal di langit itu tempat kecuali sudah pernah dipakai sujud. Kita sejarah kamar aja nggak pernah dipakai sujud, apalagi kok langit mau dipakai sujud. Itu iblis tidak ada sejengkal itu tidak ada satu tempat kecil apapun di langit kecuali situ pernah dipakai sujud sama iblis. Itu iblis amal ibadahnya seperti itu. Selamat enggak? Diridhoi enggak sama Allah Ta'ala? Ngeremehkan satu amal. Apa? Disuruh sujud. Ngeremehkan satu amal, bangga dengan amalnya. Jadi jangan melihat sesuatu dari besar kecil amal tersebut. Paham? Tapi melihatlah sesuatu, melihat dari sisi kita beramal untuk siapa? Ya, kita beramal untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sekecil apapun ya, pasti tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti akan ditunjukkan. Kita mungkin banyak ya
Kita mungkin banyak sodakoh yang kecil-kecilan, 500 perak, ya. Mungkin sudah lupa kita. Yang kita ingat itu sodakoh yang levelnya 100.000 itu masih ingat kita. 30 tahun yang lalu saya pernah sodakoh sampai 100.000 itu ingat. Tapi kalau yang 1.000 lupa. Tapi itu semua dicatat sama Allah. Nanti di yaumil qiyamah ditunjukkan. Oh ini sodakoh saya. Oh ini sodakoh saya. Saya pernah sodakoh 500 rupiah. Ditunjukkan semuanya, tidak ada satu pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dosa kita. Dosa kita pun enggak salah. Ini kita ngelirik nih, ngelirik pandang dari samping itu, tapi nggak enak sama teman. Ini orang kurang dicatat. Dicatat sama mereka. Paham? Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Makanya jangan meremehkan perbuatan yang baik, jangan pula meremehkan perbuatan yang buruk. Oh, kecil ini beb enggak bapaknya. Ya, barangkali di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti? Malah kita termasuk menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Taala, sampai disebutkan di dalam satu hadis, "Ma min rajulin ma bainahu wa bainal jannati illa dirham." Hatta tidak ada satu orang ma bainahu wa bainal jannah, antara dia dengan surga tinggal satu langkah saja. Tinggal satu langkah masuk di surga. Orang di dunia mengatakan huwa min ahlil jannah. Ini penduduk dunia ini saksi semuanya dia penduduk surga, ahli surga. Langkah tinggal selangkah saja masuk surga. Fayasbiqu alaihi kitab. Didahului dengan catatan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan, fayamalu bi amali ahli nar, kemudian dia di akhir detik itu dia beramal amal penghuni neraka, masuk neraka. Padahal di dunia terkenal min ahli jannah. Tak ada yang tahu. Dia anggap remeh itu amal, ternyata di situ dia menjadi pembuka kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebaliknya pun juga sama. Ada orang yang ma bainahu bainan nari illal khatwah, antara dia dengan neraka tinggal satu langkah. Hatta yaqulun nas annahum min ahliha, sampai orang penduduk bumi bilang ini orang ahli nar. Orangnya masih hidup, kita bilang ahli nar. Faisbiqu alaihi alkitab fayamalu bi ahmali ahli jannah. Ternyata dia pernah berbuat sekali yang mana di situ kebaikan, dan dia tidak meremehkan kebaikan tersebut. Di kebaikan yang sekecil itu pun dibuka pintu rahmat Allah Ta'ala, jadi sebab dia masuk surga. Enggak jadi masuk neraka. Padahal penduduk bumi sudah mengatakan dia min ahlin. Ya, jangan meremehkan. Ya, yang banyak juga amal ibadahnya. Apalagi sekarang kita mendekati bulan Sya'ban. Ya, ini Ramadan dibaca nggak ini? Liburan. Oh, liburan. Oh, masing-masing di rumah ya. Kalau buat, ya. Ramadan ganti Al-Quran. Ya, Ramadan diganti Al-Quran. Al-Quran itu jangan ditaruh aja di atas lemari itu sampai berdebu itu. Ya, HP ada Al-Quran, tapi cuma buat aplikasi saja, nggak pernah dibaca. Nah, dibaca Al-Quran. Paham ya? Rumahnya barokah. Rumah yang dipakai majelis dibaca hadrah Rasulullah ini barokah. Kalau rumah barokah, apalagi orangnya. Kalau rumahnya barokah, apalagi? Masa rumahnya barokah orangnya nggak barokah? Nggak mungkin kan? Ya, rumahnya saja barokah, apalagi baca sholawat yang banyak. Jangan dikit-dikit. Ya. Kita mungkin lebih banyak megang HP daripada baca sholawat. Ya. 24 jam di HP. HP, TV, HP, TV, HP. Semua nama artis apal semua. Gosip-gosipnya apal. Ini cerai, ini nikah, ini punya anak, tahu semua. Kalah malaikat pencatat amal. Ya, kalah malaikat pencatat amal. Ya, semua dia catat, semuanya dia tahu semuanya. Perbanyak sholawat. Ya, perbanyak sholawat. Ada satu cerita. Ada satu desa itu penduduknya terkenal biasa baca sholawat.
Ada salah satu ulama mampir ke tempat tersebut, masuk ke musola, masuk ke musola. Cuman aneh musolanya. Ada sumur tapi nggak ada gayungnya, nggak ada gayungnya, nggak ada tali. Dia bingung, gimana ini? Jangan-jangan orang sini nggak ada yang sholat. Musolanya ada, sumbernya ada, gayungnya untuk ngambil air nggak ada, talinya pun juga nggak ada, airnya nggak ada. Jangan-jangan penduduk sini nggak ada yang sholat. Akhirnya lewat satu orang. Akhirnya apa? Lewat satu orang, anak perempuan kecil, ya, kira-kira umurnya 10 tahun. Akhirnya, paman, kenapa? Di sini nggak ada yang sholat ya? Sholat? Masjid sini dipakai sholat kan? Sholat. Kenapa kok nggak ada airnya? Ada di sumur. Kenapa kok nggak ada gayung sama talinya? Emang mereka wudhu pakai apa? Oh, paman mau wudhu mau sholat. Iya, saya mau wudhu mau sholat. Tapi saya bingung ini, saya mau cari gayung nggak ada di sini, nggak disediakan. Jangan-jangan di sini nggak ada yang sholat? Enggak, paman, semuanya di sini penduduk yang sholat. Terus bagaimana mereka ngambil wudhu? Oh, paman mau ngambil air kan? Iya. Tunggu sebentar. Didatangin itu sumur, diludahi. Anak umur 10 tahun, 12 tahun. Diludahi, ludahnya nyampe ke bawah, airnya langsung naik ke atas. Tapi jangan dipraktekkan ya. Tahu-tahu cari sumber jadi banjir lagi nanti kasar nanti. Ya. Jangan dipraktekkan ya. Kalau belum memenuhi syarat jangan dipraktekkan. Airnya naik ke atas sampai di bibir sumur. Bingung. Ini anak kecil saja sudah trauma ini. Apalagi yang tua-tua ini. Dia wudhu, sholat. Selesai sholat, mana orang tua kamu? Ada di rumah kerja. Nanti jam sekian selesai. Ya sudah, saya kebayang gitu. Didatengin orang tuanya. Punya amal apa kamu? Anak kamu sampai punya amalan seperti ini? Ya, punya amal apa kamu? Kata orang, kata paman orang tersebut, kita nggak punya amal apa-apa. Cuman anak saya sebelum tidur baca sholawat sampai 1000 kali. Baca sholawat sampai berapa? 1000 kali. Amal. Dan penduduk desa sini semuanya ahli membaca sholawat. Subhanallah. Akhirnya sampai orang ulama tersebut dia nadar bikin satu sholawat yang paling ampuh. Apa sholawat tersebut namanya? Kitab Dalailul Khairat. Pernah tahu ya? Kitab Dalailul Khairat ampuh bacaan sholawat. Kenapa dia bikin? Karena dia kalah keramat pertamanya sama anak kecil. Ketika dia tahu ini anak kecil lebih keramat gara-gara baca Fatihah, dia bikin kitab Dalailul Khairat, dia kumpulkan, dia minta sama Rasulullah SAW agar kitab Dalail jadi kitab yang paling ampuh, paling barokah. Alhamdulillah sampai sekarang ulama-ulama kita dulu kita masih membaca kitab Dalailul Khairat. Ya, perbanyak sholawat, jangan sedikit ya. Insya Allah nanti kalau biasa baca sholawat, ya kalau biasa baca sholawat ini lisannya barokah. Jadi nggak perlu dah pakai minta doa sama Habib sudah. Biasanya kan minta doa sama Habib, tapi minta doa. Kalau lisannya biasa baca sholawat, enggak tiup sendiri saja barokah nanti. Ya, banyak baca sholawat. Ya, jangan sedikit-sedikit kalau baca sholawat, yang banyak pasti barokah. Ya, tapi sebelum baca sholawat sampai ribuan, jangan sesekali meludah di sumur. Kalau enggak airnya spontan habis. Ya, jangan ditiru ya. Ditiru sholawatnya, jangan meludahnya ditiru. Dan itu nunggu bertahun-tahun. Jangan nanti baru satu hari Habib saya sudah sholat 1000 mau cari sumur. Wah, jangan dipraktekkan itu ya. Banyak sholawat ya. Barokah. Insya Allah boleh kasih ijazah. Bacaan sholat mudah benar diamalkan ya. Sebenarnya sudah banyak ijazah sholawat ini ya. Tapi permintaan daripada
Guru Ahmad Muhajir sudah belum kasih ijazah dari guru saya Habib Kadir yang dulu pernah datang ke Kalsel kalau masalah itu ya. Bacaannya gampang sebenarnya sholawatnya, cuma dibaca Sayyidina Muhammad, 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 sampai 7 kali. Kemudian dilanjut Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, terus sampai ribuan terserah. Ya, tahu kan caranya? Nggak pakai ditulis, insya Allah hafal ya. Sayyidina Muhammad, 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 kemudian Allahumma sholli alaihi, 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 Allahumma sholli alaihi. Mudah kan? Ya. Itu diamalkan. Insya Allah bisa mimpi Rasulullah SAW. Ya. Kalau perempuan sahabat itu lebih cinta istrinya ketimbang suaminya. Ya kan? Mereka nggak mikirin suaminya, mau mati, mau kemana, nggak urus. Yang penting lihat Rasulullah. Ada satu perempuan ketika selesai perang, di perang Uhud, diisukan Rasulullah wafat, meninggal di peperangan. Ini perempuan nggak ikut perang. Dengar dia dapat kabar Rasulullah meninggal, langsung nangis dia. Nunggu di depan gerbang kota Madinah. Nunggu di gerbang kota Madinah. Akhirnya tiap orang datang dari para sahabat dia tanya, bagaimana Rasulullah? Nggak tahu saya kabarnya. Coba tanya yang belakang. Masuk lagi kelompok, masuk kelompok. Setiap kali tanya seperti itu. Dan setiap kali dia tanya kepada kelompok tersebut pasti diberitahu, suami kamu, anak kamu meninggal. Biarin, nggak urus. Yang penting bagaimana Rasulullah kata. Sampai terakhir rombongan yang paling besar di sini, ya, datang ditanya, adakah Rasulullah? Rasulullah membuka pintu, tabirnya dibuka, dan perempuan tersebut melihat wajah Rasulullah SAW. Ketika melihat wajah Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan apa? Dia mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalan ya Rasulullah. Semua musibah itu kalau sudah melihat kamu hilang semuanya ya Rasulullah. Suaminya meninggal, anaknya meninggal, ya. Tapi yang dipikirkan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama terhadap putrinya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Insya Allah nanti perempuan-perempuan ini ya bisa kumpul sama Sayyidatuna Fatimah nanti ya. Nanti di surga itu ada majlisan seperti ini. Di surga itu ada majlisan seperti ini. Nanti yang memimpin Sayyidatuna Fatimah sama Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Tapi ada tiket masuknya. Ada tiket masuknya. Apa tiket masuknya? Di hati diisi Sayyidatuna Fatimah. Di hati diisi dengan Sayyidatuna Fatimah. Di hati diisi dengan Sayyidatuna Khadijah. Apa bib amalnya? Ada amalan Sayyidatuna Fatimah. Diamalkan. Ya, insya Allah mungkin itu sebagai perantara Sayyidatuna Fatimah ada di dalam hati kita. Apa amalannya? Amalannya cuma baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali. Kalau sholat kan 33 kali ya. Kemudian ditutup apa? La ilaha illallah. Kalau ini 33 kali, 34 kali yang terakhir. Berarti jumlahnya 100. Dibaca kapan, Beb? Sebelum tidur. Dibaca sebelum diamalkan. Ya, taruhlah HP-nya. Masa sebelum tidur megang HP sekali? Ya, taruh HP-nya, bacakan kita tasbih, ganti baca sholawat, ganti baca ini. Nanti kalau kita sebelum tidur megang HP, mimpinya mimpi HP nanti jadinya. Ya, sebelum tidur baca amalnya Sayyidatuna Fatimah. Baca Fatihah ila ruhi ummina Sayyidatuna Fatimah wa ummaha Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Itu nanti ya, perempuan-perempuan itu nanti di sana di surga. Kalau masuk zuhur, kalau masih mampir ke tetangga sebelah, nggak tahu lagi nanti ya. Kalau masuk surga, dan insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Ya, dihisab tanpa dihisab. Amin. Kalau minta yang enak sekalian. Ya, walaupun amalnya nggak ada amal pas-pasan, minta yang enak aja sudah. Ya, nanti di surga itu ada majelis khusus.
ada satu orang Jordan, ulama Jordan mimpi dia ketemu dengan Sayyidatuna Zainab. Sayyidatuna Zainab ini saudara Sayyidina Husain, yang ketika perang Karbala beliau yang menyelamatkan anak Sayyidina Husain yang tertinggal satu. Sayyidatuna Zainab di situ, kan di Mesir makamnya. Dia berziarah, dia tidur, dia mimpi. Dia mimpi itu dia duduk dengan para ulama, di situ ada Sayyidatuna Zainab. Kemudian ada suara bilang, kalian semua diundang jamu, diundang oleh Sayyidatuna Fatimah. Semua yang kumpul di hadapan Sayyidatuna Fatimah. Yang perempuan-perempuan sendiri, yang laki-laki sendiri. Terbangun dia, subhanallah. Ya, indah nggak mimpi yang seperti itu? Itu nanti itu hanya sekedar mimpi, dan itu isyarat. Nanti di yaumil kiamat, ya, perempuan pecinta Sayyidatuna Fatimah itu di belakang Sayyidatuna Fatimah. Itu bahkan ketika Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha lewat, itu nggak ada yang berani menatap wajahnya. Malaikat pun menundukkan matanya, tidak boleh melihat Sayyidatuna Fatimah. Semua daripada para anbiya selain Rasulullah dan anak cucu Rasulullah dan perempuan-perempuan pecinta Sayyidatuna Fatimah, selain daripada itu nggak ada yang bisa melihat wajah Sayyidatuna Fatimah. Ketika Sayyidatuna Fatimah lewat di Shiratal Mustaqim, naik kisuru usaku, tundukkan kepala kalian semuanya, nunduk dengan terpaksa. Nggak bisa, kalau di dunia kita disuruh nunduk masih aja lihat ini. Ya, kalau di akhirat tertunduk semuanya, yang bukan keluarga, anak cucu Rasulullah, ya, laki-laki, yang bukan pecinta, baik itu yang bukan pecinta dari kalangan perempuan, para anbiya semuanya tidak ada yang bisa melihat. Yang bisa melihat adalah cucu, anak cucu keturunannya dan perempuan-perempuan pecinta Sayyidatuna Fatimah. Itu nanti perempuan-perempuan ada di belakang Sayyidatuna Fatimah, ikut bersama rombongan Sayyidatuna Fatimah masuk ke dalam surga. Agungnya sampai seperti itu. Ya, tiketnya cuma satu, masukkan ke dalam hati Sayyidatuna Fatimah. Ya, Sayyidatuna Fatimah itu nggak pernah gunjing orang, apalagi lihat gosip di TV. Nggak pernah. Ya, jadi yang gosip-gosip motorin hati, nggak ada artinya. Ya, gosip ini, gosip. Kita dengerin pun juga mereka yang dapat fulus, kita dapat dosa. Mereka itu yang dapat duit. Kita yang dengerin ini nggak dapat duit, dapat dosa. Benar nggak? Ini ganti sholawat, ya, ganti azkar, ganti baca Al-Quran, ganti dengerin nasihat. Kalau bosan ini sudah semuanya beb, ganti dengerin nasihat. Ganti cari dah yang penting yang lain, atau duduk dengan anak istri